Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Tertulis dalam kitab Markus 1 ayat 17 dan 18, kata kunci renungan pada malam ini adalah, "Ikutlah aku," dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Markus 3 ayat 13 sampai dengan ayat 19. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai Dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon, yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedes, dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru, selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomes, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tades, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot, yang mengkhianati Dia. Tertulis di dalam kitab Markus 3 ayat 13 sampai dengan ayat 19. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, mengikuti Yesus selalu benar, tetapi tidak selalu mudah. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kisah inspiratif, 7 orang terpilih untuk menjadi astronot pertama ketika Amerika Serikat meluncurkan program luar angkasa pada tahun 1958. Bayangkanlah kegembiraan yang dialami Scott Carpenter, Gordon Cooper, John Glenn, Gus Grissom, Walter Schirra, Alan Shepard, and Dick Slayton karena terpilih untuk pergi ke tempat yang belum pernah didatangi seorang manusia pun. Namun, sebagai astronot mereka tahu bahwa mereka akan menghadapi berbagai bahaya, tantangan, dan cobaan yang tak terduga.
Setiap astronot tersebut menyadari bahwa kebanggaan yang mereka rasakan sebagai orang yang terpilih sedang dihadapkan dengan rasa takut untuk menghadapi masa depan yang tidak pasti. Bayangkanlah kelompok lain yang dipilih untuk suatu tugas penting. 12 Rasul Yesus yang suatu hari dipilih Yesus di sisi bukit dekat Danau Galilea. Orang-orang ini meninggalkan pekerjaan dan keluarga mereka untuk membaktikan diri kepada guru baru mereka yang radikal. Mereka tidak mengetahui tantangan politik, agama, dan keuangan yang akan mereka hadapi. Walaupun demikian, mereka tetap mengikuti Yesus. Yesus meminta hal yang sama dari umatnya saat ini. Dia meminta setiap kita untuk mengikutinya, mengasihinya, menaatinya, dan memberitakan tentang Dia kepada semua orang. Seperti para rasul, kita juga tidak mengetahui akibat dari komitmen kita kepada Yesus. Tuhan, tolonglah kami untuk mengikuti-Mu dengan setia dan mempercayakan seluruh masa depan kami kepadamu. Rema hari ini, Lukas 9 ayat 23b berkata demikian. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Kerja buat Tuhan selalu manise, biar pikul salib selalu manise. Ayo, kerja buat Tuhan, sungguh senang-senange. Dipanggil Tuhan selalu manise. Serahkan diri ke ladang Tuhan, saudara, serta Tuhan selalu manise. Manise, manise ikut Tuhan selalu manise. Seperti itulah lirik lagu Kerja Buat Tuhan Selalu Manise, yang dilantunkan oleh Yehuda Singer. Namun, meski lagu tersebut berulang-ulang menekankan manisnya ikut Tuhan dan bekerja buatnya, seberapa banyak dari anak-anak Tuhan yang ketika mengikuti panggilannya terbentur pada kenyataan yang jauh dari kata manis, ya, mengikut Tuhan tidaklah selalu mudah, ada harga mahal yang harus dibayar. Ada ujian yang harus diikuti. Ada proses yang mau tak mau harus kita lewati. Belum lagi gesekan dengan sesama anak Tuhan, permasalahan hidup yang timbul, atau kelelahan mental yang bisa saja menerjang. Ada kalanya kita merasa begitu terhimpit sehingga rasanya kita ingin menyerah saja. Itu sebabnya, kita perlu mengetahui dengan benar apakah yang dimaksud dengan mengikut Yesus. Sebagai seorang pengikut, sudah selayaknya kita melakukan apa yang dilakukan oleh pribadi yang kita ikuti. Dengan demikian, kita perlu memperhatikan dan mengetahui apa saja yang sudah Tuhan lakukan, yang Dia pikirkan, serta yang berkenan di hatinya. Tuhan pun sudah menyediakan sarana untuk mengungkapkan semua itu kepada kita, yaitu firman-Nya yang tertulis. Saat kita terus membaca firman Tuhan, kita akan semakin mengenal Tuhan, dan kebenaran-Nya menerangi hati kita, sehingga semakin hari langkah kita akan semakin berada di jalan yang benar dan tepat. Ya, mengikut Yesus berarti berjalan bersama Yesus mengikuti setiap perintah, petunjuk, dan prinsip-prinsip yang Dia lakukan. Meskipun banyak tantangan dan kita harus memikul salib setiap hari, tetapi jalan Tuhan itu selalu yang terbaik. Mungkin jalan Tuhan tidak mudah kita pahami, tetapi ketika kita terus mengikutnya dan sampai pada tujuan, sukacita kita pun akan penuh. Maka, kita pun akan melihat betapa manisnya mengikut Yesus. Renungan kita, mengikuti Tuhan berarti berada di jalan yang sama dengan tepat sebagai murid Kristus. 1. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari,
Apakah Anda berjalan mengikuti keinginan dan pengertian Anda sendiri atau Tuhan? 2. Apa yang Anda lakukan untuk bisa mengikuti Tuhan Yesus dengan baik? 3. Bagaimana pengalaman dan perasaan Anda ketika Anda sungguh-sungguh mengikuti jalan Tuhan? Doa untuk hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Kami rindu untuk terus bisa mengikuti-Mu dengan sungguh-sungguh. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, ya Tuhan, agar kami selalu berada di jalan yang sesuai kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Silahkan subscribe akun YouTube kami, gratis, dan bagikan renungan ini. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru,
Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.